Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Octavia dengan NIM 01201040, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang genetika populasi. Genetika populasi. Genetika yaitu cabang dari genetika yang mempelajari gen dalam populasi yang menguraikan secara matematis akibat dari keturunan pada tingkat populasi. Populasi itu sendiri suatu kelompok dari satu macam organisme dari suatu populasi yang dapat diambil sampel yang akan mewakilinya. Jadi genetika populasi itu mempelajari tindak tanduk gen dalam masyarakat. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sel juga terdiri dari sel hewan dan sel tumbuhan. Yang membedakan dari kedua ini dilihat dari dinding selnya. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang berada dalam organisme sel tunggal atau uniseluler dengan ukuran 0,1 sampai 5 mikrometer. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang berada dalam organisme multiseluler dan berukuran 10 sampai 100 mikrometer. Keberadaan dinding sel. Keberadaan dinding sel prokariotik selalu memiliki dinding sel yang kaku dan terbuat dari peptidoglykan atau polisakarida, sedangkan sel eukariotik tidak memiliki dinding sel kecuali pada sel tumbuhan yang terbentuk dari polisakarida. Jumlah kromosom pada sel prokariotik hanya satu yang disebut sebagai plasmid, sedangkan jumlah kromosom pada sel eukariotik lebih banyak tergantung pada spesiesnya. Reproduksi sel. Reproduksi sel berada 3 jenis reproduksi sel, diantaranya mitosis, dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan dari satu sel menjadi dua anak sel yang identik. Sedangkan meiosis adalah proses di mana satu sel membelah diri sebanyak 2 kali untuk menghasilkan 4 sel yang mengandung setengah jumlah informasi genetik dari sel sperma dan sel telur. Mitosis itu sendiri terjadi sintesis protein, kromatin dan inti nampak jelas replikasi DNA. Kromatin tebal, kromosom, membran inti melebur, sentriol bergerak pada sisi yang berlawanan dan serabut spindel mulai terbentuk. Sedangkan meiosis terdiri dari 2 fase. Yang pertama meiosis 1 merupakan pembelahan yang memisahkan 2 kromosom homolog. Terjadi reduksi kromosom. Dan meiosis 2 merupakan pemisahan kromatit melalui pembelahan sentromer. Hasilnya, sel diploid menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Komponen pewarisan sifat, kromosom dan gen. Kromosom. Pada dasarnya, pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat dari induk parental ke anak filial. Penurunan ini bergantung dengan sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Komponen pewarisan sifat, kromosom dan gen. Kromosom menjadi komponen yang paling penting dalam proses pewarisan sifat. Komponen yang tersusun dari benang kromatin ini terletak di nukleus berupa benda halus yang berbentuk lurus atau bengkok. Kromosom terbagi menjadi 2, yakni autosom dan kromosom kelamin atau seks kromosom. Gen. Gen adalah segmen DNA dari DNA satu ke DNA lain. Pada molekul DNA terdapat gen. Dalam hal ini gen merupakan urutan nukleotida terbentuk dari DNA yang mengekspresikan sifat tertentu yang mengkode pembentukan suatu polypeptida. Lokus gen. Gen tersimpan di dalam lokus gen pada kromosom. Karena di dalam sel tubuh kromosom berpasangan, maka gen juga berpasangan pula. Satu pasang gen menentukan satu sifat. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup.
Replikasi DNA juga terdiri dari replikasi dispersif, kedua replikasi konservatif, ketiga refleksi semi-konservatif. Semi-konservatif ini molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang kedua itu replikasi secara semi-konservatif. Semi-konservatif itu sendiri setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Dan yang ketiga yaitu dispersif model. Dispersif model ini molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Mekanisme replikasi DNA. Proses replikasi DNA diawali dengan pemutusan denaturasi, ikatan antara untai DNA yang satu dengan untaian komplementer secara enzimatis. Denaturasi awal terjadi pada bagian DNA yang dikenal sebagai origin of replication atau titik awal replikasi. Untaian DNA membuka struktur yang disebut sebagai garpu replikasi atau replication fork. Perbedaan DNA dan RNA berupa double helix yang terdiri dari dua untai rantai polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Dalam berpasangan, adenin A berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa. Ada dua protein yang berperan dengan pemisahan rantai double helix, yaitu DNA helikase dan single strand DNA binding protein. Perbedaan DNA dan RNA. DNA itu mempunyai deoksiribonuklei asid, sedangkan RNA yaitu ribonukleosid asid. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membuka ikatan DNA dan akan memulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan elongasi, yaitu tahapan pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Yang kedua yaitu pada tahap ini adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Dan yang terakhir yaitu terminasi. Proses ini salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi kodon stop adalah AUU. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.